Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dijadwalkan digelar pada hari Senin 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Sejumlah persiapan jelang digelarnya sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Bandung. Di antaranya pemasangan layar monitor, pemasangan pagar di dalam ruang sidang, hingga persiapan apel pengamanan sidang. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, Peggy Setiawan, digelar di ruang 6 atau ruang sidang Mujono dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pemirsa, hari Senin lusa dijadwalkan sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam akan dilaksanakan. Lalu bagaimana persiapan dari Polda Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami Yohanes Leonardo. Selamat siang Ardo, silakan dengan informasi terbaru dari Polda Jawa Barat. Ya baik, selamat siang Anggia, Ebony dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini kami berada tepat di depan gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat di kawasan Bandung, Jawa Barat, di mana memang untuk persiapan dari Polda Jabar sendiri, seperti informasi yang sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa dari tim Polda Jabar sendiri setelah bahkan sebelum melimpahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atau kemudian melimpahkan berkas penyidikan begitu, memang tim Polda Jawa Barat juga sudah mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menyiapkan tim fakta untuk menghadapi sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim pemohon, yakni adalah kubu tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu, ialah Peggy Setiawan, yang akan berlangsung pada Senin 24 Juni 2024 besok di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana memang tim fakta tersebut nantinya juga akan dipersiapkan untuk merespons seperti apa putusan yang ditelurkan dalam sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman pada Senin besok, di mana kemudian juga untuk saat ini memang dengan masuknya berkas dari pemeriksaan ataupun juga penyidikan terhadap Peggy Setiawan ini sendiri ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang saat ini sedang ditelaah begitu berkasnya oleh jaksa teliti di sana. Artinya memang sudah tidak ada lagi pemeriksaan yang berlangsung di Direskrimum Polda Jawa Barat hingga saat ini, karena memang Polda Jawa Barat hanya perlu menunggu seperti apa hasil dari temuan dari jaksa teliti yang sejumlah 6 orang tersebut, seperti apa berkas tersebut, apakah dinyatakan dapat dilangsungkan ke tahap P22 atau penyerahan tersangka dan juga alat bukti dari Polda Jabar menuju ke Kejaksaan, atau dikembalikan lagi berkasnya ke Polda Jawa Barat untuk kembali dilakukan penyidikan. Karena memang seperti kita ketahui bersama juga sudah ada 70 saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat, di mana 52 diantaranya merupakan saksi yang meringankan posisi Peggy, sementara sisanya 18 saksi, begitu termasuk juga ahli-ahli forensik digital dan lain sebagainya, juga justru memberatkan Peggy Setiawan dalam statusnya sebagai tersangka hingga saat ini. Dengan demikian artinya untuk melihat proses pra-peradilan akan berlangsung pada hari Senin besok, artinya ada 2 poin utama yang perlu dicatat begitu, karena memang upaya pra-peradilan sendiri merupakan salah satu wewenang dari pengadilan negeri di Indonesia untuk kemudian menentukan ataupun juga memperjuangkan hak-hak yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini pemohon adalah Peggy Setiawan dengan yang diwakilkan oleh tim kuasa hukum, di mana kemudian dalam sidang pra-peradilan tersebut yang akan berlangsung pada Senin esok, ini akan dihadir langsung oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk menentukan apakah benar bahwa adanya dugaan-dugaan kesalahan dalam penyidikan Peggy Setiawan, karena memang itulah yang disampaikan oleh tim kuasa hukum daripada Peggy Setiawan selama beberapa waktu terakhir terkait alasan mereka menyerahkan ataupun juga melakukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat sejak tanggal 11 Juni 2024 kemarin, di mana salah satu poinnya ialah karena menurut tim kuasa hukum tidak ada satupun bukti ataupun juga alat bukti yang mengarah kepada Peggy Setiawan sebagai tersangka yang terlibat langsung dalam kasus pembunuhan Eki dan juga Vina. Karena jika kita jahit sedikit keterangannya, hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan keterangan dari Polda Jawa Barat yang sebelumnya menginformasikan bahwa Peggy Setiawan merupakan dalang utama dalam kasus pembunuhan Eki dan juga Vina yang terjadi di kawasan Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Artinya untuk sidang pra-peradilan kita akan nantikan pada Senin besok. Dan untuk upaya ataupun juga hasil dari pemeriksaan
Peggy Setiawan tersebut kita akan menunggu hasilnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk kemudian ada waktu 14 hari bagi Kejati Jawa Barat untuk menentukan sikap dan memutuskan apakah berkas penyidikan tersebut sudah dapat dinaikkan ke tahap berikutnya atau dikembalikan lagi ke Polda Jawa Barat. Dan sedikit informasi pemirsa terkait pemeriksaan terhadap orang tua Peggy Setiawan, yakni adalah Rudi Irawan di Polda Jawa Barat pada beberapa waktu yang lalu, ini memang tidak berkaitan langsung dengan kasus ini karena memang kasus pemeriksaan tersebut lebih tepatnya disebut sebagai klarifikasi. Seperti apa klarifikasinya? Ada 20 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar yang mengklarifikasi kenapa kemudian Rudi Irawan memiliki 2 KTP ataupun juga KTP ganda di Cirebon, Jawa Barat. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio Anggia Ebony. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo. Kita sama-sama menanti jalannya sidang pra-peradilan pada tanggal 24 Juni mendatang.